apa sekolahnya? Ilmu pasti, ilmu sosial? Sekolahnya dia pintar. Apa jurusan yang diambil ya? Dia IPS gitu. Oke. SMA. Dia jarang pergi sekolah, cuma dia juara umum di sekolahnya. Wow, jarang sekolah alias sering bolos tapi juara umum. Iya. Pengen tahu juga ya gimana resepnya ya. Pintar sekali adik Anda. Iya. Oke. Kalau di keluarga dia paling pintar. Oke. Ketika Anda mendengar bahwa adik Anda Mulyadi menyerang dengan berani menyerang polisi dan mengatakan togut atau orang yang patut dibunuh, Anda cukup merasa itu sesuatu yang lazim atau gimana? Ya, kalau itu mah menurut saya tidak lazim, cuman saya shock kenapa sampai terjadi kayak gitu. Soalnya biasanya dia nggak kayak gitu, nggak pernah menunjukkan tanda-tanda sampai kayak gitu. Tadi Pak Arsyad sudah mengatakan bahwa biasanya dari cara berpikir ada kecenderungan berpikir untuk anti pada pemerintah atau gampang kafir-kafirkan orang. Dari Anda berinteraksi dengan adik Anda, seberapa bencinya dia pada kelompok tertentu? Tidak ada, dia tidak pernah ngomong benci, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang aneh. Dia biasa kayak orang biasa, pergi ke pasar, dia dekatnya tiap hari kan ke pasar, pulang pasar biasa. Dalam 1 jam berapa lama Anda berinteraksi dengan adik Anda? Tiap hari. Tiap hari. Jadi ngobrol sering? Iya, soalnya kita sama-sama ke pasar, sama-sama pulang dari pasar gitu. Kalau menurut Anda apa pelajaran bahwa ketika adik Anda terlibat dalam aksi ini? Ada nggak pelajaran yang Anda petik? Ya mungkin saya rasa ini mungkin karena pengaruh media sosial, mungkin karena gitu. Cuman kalau dilihat dari keseharian, saya tidak yakin dia kayak gitu, tidak menyangka juga tidak yakin kalau adik saya terlibat hal-hal yang kayak gitu. Masih belum bisa terima juga ya? Masih belum bisa terima. Semua keluarga rasanya pasti berat kalau ada anggota keluarga yang terlibat dalam aksi kekerasan, apalagi sampai menjurus pada aksi terorisme. Tidak mudah memang berani mengakui itu atau dengan legowo mengakui itu, dan kami semua paham atas hal itu. Buat Pak Sutopo dan Ibu Rodia, pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita petik dari semua ini? Pak Sutopo kan Anda begitu bangga pada anak Anda, juara kelas, siswa teladan di Tegal ya, tapi kemudian bisa terlibat dalam aksi terorisme, ledakan bom tamrin. Mungkin pergaulan pada nama-nama yang tidak berhasil, Pergaulan ya. Ibu merasa bahwa memang pantauan orang tua itu tetap penting. Meskipun seorang pria dewasa punya pilihannya sendiri loh, bukan nggak mungkin juga bapak dan ibu terus pantau kalau dia udah di atas 18 tahun, urusan dia memilih pekerjaan, urusan dia memilih pasangan hidup, kan seorang dewasa punya pilihan yang masing-masing. Seperti ya. Dan mungkin seperti tadi ya Pak Rodia, Pak Sutopo dan Ibu Rodia mengatakan ada peran yang berubah, harusnya lebih aware ya setiap orang tua ya, harus lebih mawas. Saya ke Pak Arsyad, bagaimana kita mendeteksi lebih dini supaya tidak ada potensi-potensi pelaku kekerasan di sekitar kita, dan dari sinilah kita mulai melakukan pencegahan. Ya, betul sekali. Tadi yang sudah katakan, sini yang bisa kita amati betul itu dari ucapan mereka ya, ucapan mereka yang selalu menunjukkan khilafah, berjihad, soal kafir. Nah ini belum tentu diketahui oleh keluarga serumah itu. Nah saya kira betul kata ibu tadi, itu lewat medsos. Medsos itu kan sekarang suami istri saja kan chatting itu tidak saling tahu, apalagi bapak terhadap anak. Nggak mungkin anak memberitahukan chatting apa dia. Tapi kalau kita periksa, jadi sejak ISIS itu diproklamirkan, itu chatting itu oleh anak-anak ini pasti fokusnya ke situ. Karena apa? Dan sekarang Pak Arsyad, sumber perekrutan juga dari itu ya Pak? Ya, dari komunikasi di sosial media itu. Bahkan teknik rakit bom, bahkan teknik untuk menyerang polisi atau apa, itu semua lewat medsos. Medsos terutama, ya kalau dulu kan ramai di Facebook,
kemudian berita, sekarang telegram. Ini susah dideteksi, sangat susah dideteksi, terutama oleh keluarga. Polisi pun sekarang berusaha keras ini untuk bisa menerobos ini. Kalaupun kita bisa mendeteksi bahwa ada kecenderungan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Mengingat mereka juga. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Betul sekali, untuk mencegah terorisme radikalisme ini bersatu napas ya. Terorisme itu anak kandung dari radikalisme ini. Kalau dulu kita bisa bedakan antara kelompok radikal tapi dia tidak teroris dengan teroris itself. Hari ini nyambung ini kedua ini gerakannya. Kenapa? Lihat saja dari cara berpikirnya itu selalu pasti khilafah, jihad, kafir. Itu sama. Ini tiga kata ini sekarang. Kalau dulu di 5 tahun lalu sayup-sayup kita dengar. Sekarang ini di jalan pakai toa itu teriak kafir, jihad, khilafah. Negara ini sudah gagal. Ini pejabat negara semua polisi itu togut kafir. Itu sangat kasat mata, kasat kuping itu kita dengar sekarang. Kita bisa lihat bahkan pakai mobil itu, pakai toa. Kemudian di tempat-tempat ibadah, dan saya kira ini jualan banyak mahasiswa di kampus ini paling marah. Saya sudah pernah ketemu dengan Pak Nasir itu Menteri Pendidikan. Saya salut beliau sangat tegas. Jadi rektor yang tidak mampu mengatasi itu penyebaran paham radikal di kampus akan saya pecat. Itu kalau ini bagus sekali. Mudah-mudahan mahasiswa juga mengikuti ini karena target mereka ini bukan orang bodoh. Mereka itu orang pintar. Coba lihat tadi. Semuanya ini ya. IQ-nya semua tinggi, teratas. Ya, secara sosial masyarakat serata itu mahasiswa dia paling tinggi karena IQ-nya. Itu sasaran paling empuk. Jadi apa yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk memperisaikan diri mereka lepas dari target rekrutmen? Ya, yang pertama adalah saya kira bukan saja mahasiswa, seluruh masyarakat kita harus bisa membedakan ini mana ini kegiatan penyebaran penyiaran agama, mana yang sebetulnya kelihatan atas namakan ajaran agama padahal sebetulnya ini sudah kriminal. Ini justru akan merusak negara. Hari ini saya kira perlu kita sadari kelompok-kelompok radikal ini sibuk merusak negara ini, menumbangkan negara ini, sementara negara kita sibuk mencari pasal sebagai dasar untuk menindak mereka. Ini tragis sekali. Saya kira adik-adik mahasiswa ini perlu menyadari ini. Polisi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi polisi itu doktrinnya percaya, ramah dengan masyarakat. Tahu-tahu sudah ditodong, ditembak perutnya ini, bapak-bapak ini. Tahu-tahu sudah dibom. Ya untung polisi-polisi ini sakti semua ini. Satu hal yang perlu kita jadikan pelajaran, ini orang-orang yang dianggap togut kafir ternyata punya nilai moral yang paling tinggi saya kira menurut ajaran agama. Mereka disakiti, mereka mau dibunuh, tapi tidak dendam. Saya kira itulah sifat Nabi yang mereka warisin. Semoga kita semua punya sifat seperti itu. Dan teroris juga mudah-mudahan punya sifat itu, tidak dendam kepada negara, tidak dendam kepada orang-orang yang dilabeli kafir itu, padahal dia sebetulnya mulia hatinya. Saya kira itu Mbak Rosi yang baik Pak Ustaz. Jadi para generasi muda dari masing-masing pribadi sesungguhnya yang memberi perisai pada diri sendiri supaya lebih kritis terhadap semua bentuk ajaran yang diberikan. Karena generasi muda Anda sendiri yang harus bisa memfilternya. Sosial media itu penting, tapi sosial media itu juga bisa berbahaya. Anda sendiri yang harus menjadi juri kebaikan bagi hidup Anda. Dan malam hari ini sekali lagi terima kasih Pak Sutopo, Ibu Rodia, Pak Dadang, juga Ibu Nis yang sudah memberikan cerita pada kita bagaimana Anda sendiri juga saya tahu berat punya anggota keluarga yang terlibat dalam aksi kekerasan hingga tindak pidana terorisme. Tidak ada satupun keluarga yang menyangka bahwa anggota keluarga yang bisa terlibat dalam aksi kekerasan seperti ini. Itu semua bisa terjadi pada siapapun. Jadi kita sendiri juga berhentilah melebalkan keluarga teroris pada mereka. Karena malam hari ini kita melihat orang tua baik, keluarga yang baik yang hadir menceritakan tentang keluarga mereka yang kebetulan punya pilihan sendiri melakukan sendiri
jauh atau berbeda dari apa yang dikehendaki oleh keluarganya. Jadi teman-teman mahasiswa, jika Anda ingin memutuskan sesuatu, ingatlah ada keluarga Anda yang akan menanggung beban lebih berat dari apa yang Anda bisa pikirkan. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk anggota Polri kita, Pak Matthew, Pak Suhadi, dan juga Pak Dodi. Selamat Anda sudah bertugas sekali lagi. Selamat juga untuk Anda semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Indonesia.